Di video kali ini lagi ada barang datang, kiriman beras dari Sri Kandi ya teman-teman. Berasnya ini berasal dari beras Lampung. Jadi biasanya untuk Sri Kandi itu sebenarnya beras baru untuk di tempat saya, tapi berasnya ini kualitasnya bagus ya. Untuk harga eceran kita jualnya 12.500. Sedangkan untuk yang 20 kilo kita jualnya 226. Untuk 10 kilonya kita jual 115.000. Untuk 5 kilonya kita jual 61.000 ya. Ini berasnya yang warna hijau ini. Sekarang memang semua harga beras lagi naik ya teman-teman. Mereka ini juga banyak produknya ya, ada beras Sri Kandi, ada beras patah, ada beras udang mas koki, ada juga jual blue band yang kiloan, tapi saya hanya ambil beras Sri Kandi yang pangsa pasarnya itu kira-kira masuk di tempat saya ya teman-teman. Biasanya kita pesan yang 5 kilo itu 30 karung, yang 10 kilonya 15 karung, yang 20 kilonya 15 karung. Mereka ini sebenarnya enak dari distributor beras Sri Kandi ini. Biasanya kita tagihan 1 bulan sekali. Mereka juga nggak terlalu menekan menagihnya, tapi yang pasti kalau udah 1 bulan minimal kita harus store ya. Kadang-kadang dia bisa kasih 2 nota juga. Ini lagi gerimis ya nurunin barangnya, jadi takut kalau seandainya basah berasnya. Oh ya, untuk hari ini juga yang ada naik itu adalah telur ya teman-teman. Telur kita sudah jual 1 kilonya 25.500, setengah kilonya kita jual 13.000, sedangkan seperempatnya kita jual 7.000 rupiah. Kalau untuk masalah beras sebenarnya perputarannya cepat, tapi memang kita untuk beras kita memang di posisi nggak pernah ambil untung banyak ya, karena memang kita buat toko kita ini untuk produk berasnya itu terkenal lebih murah dari toko lain ya. Jadi kita ambil untung untuk sekarang ini hanya 2.000 rupiah ya. Yang 20 modalnya kita jual 226, modalnya itu 224.000. Yang 10 kilo kita jual 115, modalnya 113. Yang 5 kilo modalnya itu sekitar 59. Tapi orang kalau udah kenal rasa beras, walaupun beras baru, kita berani meyakinkan ke konsumen kita. Untuk pembelian kedua biasanya mereka sudah mulai kembali mencari ya. Seperti beras ini di awal penjualan nggak ada yang tahu merek Sri Kandi, tapi kita meyakinkan dengan kita pakai sendiri. Kita tahu rasanya gimana, kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau orang mau beli kita bisa memastikan dan merayu konsumen kita ya. Tapi kalau untuk konsumen yang hobi beras perah ini nggak cocok karena berasnya pulen. Kalau beras perah itu biasanya seperti beras nanas kalau di tempat saya, belida itu yang agak perah. Kalau Sri Kandi sama kayak beras selancar, topi koki ya. Sekarang semenjak semua barang banyak naik, jadi memang kita kuncinya harus di penjualan ya. Omset harus besar ya teman-teman. Kalau omsetnya itu kecil, sementara kita tahu pengeluaran kita itu sekarang besar, biaya hidup lumayan, belum listrik, belum tagihan air, belum gaji karyawan. Jadi omset 1 hari minimal harus antara 6 sampai 8 juta ya. Kalau akhir pekan kita harus
antara 9 sampai 10 juta. Lalu di bawah itu udah agak susah untuk mempertahankannya ya teman-teman. Nah ini telur ya. Minyak goreng Fortune juga agak susah dicari kalau di tempat saya Palembang. Sekarang kita jual eceran harganya 16.000. Sudah agak sedikit turun, kemarin 16,5, karena biasanya kita beli ke agen modalnya itu 15,5, otomatis kita untung 1.000. 16,5 ini modalnya 15.000, jadi kita jualnya 16.000. Kalau untuk daerah sabun yang paling laku sekarang masih ditempati oleh Daya, Soklin Liquid, sama Royal ya. Sabun biasanya itu Gift, Nupo, dan Lifebuoy. Untuk sampo yang renceng biasanya yang paling laku kalau di tempat saya sekarang masih yang menjadi favorit itu sampo Zinc, sampo Emeron, sampo Lifebuoy itu yang laku juga teman-teman.